Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ngumpet banget kalau kayak gitu. Bentar, Mas. Minal aidin wal faizin, Mas Reza, Mbak Indah, Mbak Nindi. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau apabila ada salah tutur kata, salah perbuatan dari aku pribadi maupun dari menyampaikan dari manajemen juga ke teman-teman. Mohon maaf kalau misal ada salah kata, salah perbuatan yang menyebabkan sakit hati ke teman-teman. Mohon dimaafkan ya untuk kayaknya aku sering banget sih. Oke, terus di ngomong apa ya, review pencapaian. Oke, di bulan April ini sepertinya kita agak mempunyai PR yang berat karena berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, di mana 5 bulan terakhir kita bisa achieve 5 kali berturut-turut. Itu karena salah satu penyebabnya di awal kita bisa ngegas banget nih. Di awal kita bisa ngegas dan even itu minus pun nggak terlalu gede minusnya dan masih bisa dikejar, atau kata lainnya kita masih on the track walaupun masih perlu ngoyo dikit. Nah, di hari pertanggal 12 ini kita baru mencapai di 31%. Yang notabene hari ini harusnya udah sampai di 41, jadi kita masih butuh 10% atau di 57 juta buat ngejar ke on the track-nya lagi. Belum, kita masih perlu nabung lagi, dan harapannya sih di peak season memang sudah terlewat, di mana di Lebaran, Ramadan yang biasanya kebutuhan orang-orang untuk mencari baik itu aksesoris maupun furniture-nya udah lewat. Jadi harapannya senjata utama kita yaitu balik lagi ke furniture bisa kita manfaatkan. Karena memang benar kita aksesoris cukup membludak, yaitu bisa bukan achieve sih, growth sekitar 100% dibanding bulan lalu. Cuman furniture-nya kita minus cukup dalam, yaitu di minus di 80%. Jadi itu nggak bisa menutup minus kita atau akhirnya menggerus GMV kita, karena pada dasarnya kan tujuan utama kita atau yang kita carikan tetap GMV, baik itu dari aksesoris maupun furniture. Sementara aksesoris kita berhasil jualan banyak, minusnya kita ada di furniture-nya. Apalagi cukup mengenaskan di combo hemat furniture itu kita minus 92%. Itu cukup dalam sih, artinya kita gagal untuk menjual combo hemat dengan baik, yang mana combo hemat itu salah satu senjata kita, salah satu pancingan kita biar bisa customer tuh upselling. Cuman kita mungkin gagal menjalankannya di situ karena mungkin ada beberapa hal, terutama mulai pertanggal 2 kan pengiriman sudah delay, yang artinya baru bisa diterima setelah Lebaran, dan itu bisa mengakibatkan customer loss deals. Cuman kita baru mendapatkan solusi di sekitar tanggal 4 dan 5 dan begitu. Dan itu pun juga ada problem karena miskomunikasi antara customer dan kita. Dan harapannya teman-teman udah pada baca di komunitas. Udah ya, jadi belum. Mungkin bisa disimak lagi ke atas ya nanti ya. Jadi buat pelajaran lagi. Mas Reza udah gabung komunitas belum? Udah belum ya? Ya udah, nanti kalau belum info ke aku coba tanyain, mintain tolong ke teman-teman yang lain buat invite Mas Reza. Di situ kemarin sempat Malang di tag, dan itu jadi problem yang cukup besar yang membuat toko kita jadi sorotan nasional, dan harapannya kekeliruan seperti itu tidak kita ulangi, bisa kita jadikan pelajaran, dan kita bisa melihat pandangan nggak hanya dari SOP saja, pandangan dari kenyamanan toko aja, tapi juga melihat gimana pelayanan kita. Itu membuktikan pelayanan kita masih butuh evaluasi atau upgrade, di mana kita bisa mencarikan win-win solution antara customer dengan terbenturnya aturan perusahaan seperti itu. Karena memang tujuan utamanya adalah kita bisa menjual dan membuat customer puas, yang akhirnya bisa membuat customer repeat order. Seperti itu. Mungkin boleh dari Mbak Nindi atau Mas Reza disampaikan POV kenapa kok Lebaran kemarin
selain dari pending atau delay karena customer gagal nggak bisa datang sebelum lebaran, mungkin bisa disampaikan ada feedback apa lagi nih dari teman-teman. Mbak Indah juga boleh. Memang masalah utamanya masih itu sih Kak, orang itu ngejar di apa namanya karena datang sebelum lebaran gitu. Satu itu tadi juga sudah diuji sama Mas dia sendiri kan. Terus apa namanya, apa sih tadi aku Mengantuk. nggak harus Mbak. Jadi memang selain itu customer yang seperti kita lihat kebanyakan di akhir ya, kurang lebih kayak seminggu terakhir itu customer datang tuh bahkan nggak ke lantai 2, hanya ke lantai 1, memang tujuannya untuk membeli aksesoris. Dimana kayak beberapa hari kemarin sebelum lebaran kan kita banyak mengeluarkan parcel-parcel itu sih Mas. Jadi kenapa si apa namanya furniture kita tuh Boleh bisa dari Mbak Nidja atau Mas Reza. Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Benda sebenarnya, dari kebutuhan customer sendiri untuk lebaran ini kan sudah berbeda ya. Customer rata-rata inginnya carinya hiasan untuk rumah atau alat makan yang baru untuk nanti menyambut tahun lebaran. Itu mungkin gara-gara itu juga sih salah satu penyebab kenapa furniture kita tuh. Mungkin ada penyebab lainnya mungkin dari Mbak Nidja yang selama customer yang timbul. Kalau untuk penyebab lainnya mungkin masih masalah yang sama seperti stok yang banyak kosong juga Mas. Contohnya?